di Deltalks bersama saya. Selamat datang di Deltalks bersama saya Emanuela Maria Sekarlangit Putri Wadani, biasa dipanggil Langit atau Noel, dari Putri Delta 2022. Dan di sini kita kedatangan tamu nih dari Putri Smaliska. Bisa kenalin dulu dong. Hai semua, aku Anuncia Deviani Aksana Yoknestin, bisa dipanggil Ina. Aku dari Putri Smaliska tahun 2022. Sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu udah datang ke SMA 8 ini. Dan kebetulan kita juga mengundang putranya, cuma berhalangan hadir ya. Iya. Di sini kita akan membahas tentang anak muda elit, organisasi juga elit dong. Kan SMA 5 itu kayak terkenal banget nih tentang organisasinya. Terus menurut Ina itu gimana sih caranya bikin anak-anak kayak kita nih, istilahnya itu tertarik buat join ke organisasi? Buat yang anak-anak biar tertarik itu kita mungkin langsung terjun ke anak-anaknya. Soalnya gak cuma dengan promosi lewat WA, lewat poster kayak gitu tuh mereka kurang tertarik gitu loh. Makanya kita harus kayak langsung terjun, kayak kenalin langsung, terus juga pendekatan juga. Dan dengan cara yang kayak gitu udah kebukti juga sih lebih efektif daripada cuma promosi-promosi lewat medsos ataupun dari browser-browser juga. Jadi kayak istilahnya misal nih kita lagi pelajaran, kita langsung promosi ke kelas-kelas gitu ya? Iya, langsung terjun ke anak-anaknya. Soalnya Siap. beda chemistry gitu loh. Iya, betul. Nah, terus habis itu nih ya, kan kalau anak muda itu biasanya aku pengen nih ikut organisasi ini tapi cuma kayak buat pansos atau apa gitu, gimana nih? Aduh, kalau ngomong-ngomong pansos ya, sebenarnya kan dari awal tuh niat organisasi tuh kita harus udah bener dulu ya sih? Iya, betul. Kayak kita mau ngembangin soft skill, kita mau ketemu teman-teman baru, kita mau kenal lingkungan baru. Menurutku pansos itu bonus sih. Oh iya, bonus. Betul. Kayak followers itu Iya, bonus dari bonus. kamu ikut organisasi itu gak sih? Dan selain kalau pansos tuh gimana ya? Kita lebih banyak dapat kesan positif kayak pengalaman baru, skill-skill baru. Itu lebih besar banget gitu dari pansos sendiri gitu. Jadi kayak orang-orang yang masuk ke organisasi gara-gara pansos itu kayak dia nggak lihat dari sisi positifnya banget ya. Oke, berarti kalau dari pribadimu sendiri tentang kayak gimana cara ngajak anak-anak itu terjun langsung gitu ya. Sekarang nih aku mau tanya, di Putra-Putri Delta itu ya, kan jarang nih siswa yang kenal sama putra-putrinya gitu. Kalau dari Smaliska sendiri gimana? Kalau dari Smaliska itu mungkin mereka udah bosen ya. Bosen. Karena setiap event itu mesti MC-nya kita. MC-nya selalu kita. Jadi mungkin teman-teman kayak alah Mbak Eiki meneh. Sampai apal mereka. Terus juga kalau papasan gitu juga halo Mbak, oh iya hai gitu. Terus biasanya aku kan sama temanku kan. Terus mau sopo? Kayak gitu. Tapi kayak tahu aja gitu kan. Tahu. Bagus berarti hubungannya sama warga sekolah ya. Dari guru-guru juga kenal dong pasti. Iya. Ya, setiap event ada ya pasti terjun langsung. Kalau misal nih kayak sekolah itu butuh orang buat promosi atau buat datang ke acara-acara gitu, dia melibatkan putra-putra atau kayak lebih mengundang ke MPK-nya? Kalau buat acara-acara sekolah undang-undangan tuh biasanya OSIS MPK-nya, lebih ke OSIS MPK. Nah dari putra-putri lebih ke MC itu di acara. Jadi event di dalam sekolah gitu internalnya. Untuk yang keluarnya kebanyakan dari OSIS MPK-nya sih. Dan tapi pernah kalau kita ada lomba, kemarin tuh kita ikut lomba duta genre. Oh iya betul. Itu hanya yang ke eksternal sekolahnya gitu. Paling kayak lomba-lomba gitu sih kalau eksternal sekolahnya. Misalnya ngisi ataupun serta itu acaranya itu lebih internal. Oke. Ini kita boleh bagi-bagi nih informasi cara pemilihan putra-putri Smaliska itu gimana? Spill nih. Iya dong, di spill. Buat di Smaliska sendiri tuh biasanya tuh waktu pemilihannya waktu hari Kartini. Oh, sama berarti. Kebanyakan kayak gitu gak sih? Ya, tapi kadang juga ada yang waktu ulang tahun sekolah juga kan. Iya. Kayak
itu. Kayaknya waktu ulang tahun terus ya SMA kayaknya Kartini. Jadi waktu hari Kartini itu sebelumnya ada pendaftaran per kelas gitu. Harus per kelas iya, gitu ya? Pasang-pasangannya udah sekelas gitu. Cowok cewek. Iya. Terus pendaftaran habis itu wawancara pakai 3 bahasa Indonesia, Jawa sama Inggris. Yang bahasa Indonesia itu lebih ke personality-nya sih. Lebih ke kayak wawancara organisasi gitu. Yang bahasa Jawa itu lebih ke pengetahuan tentang Solo. Tentang sosial gitu. Lebih ke pengetahuan umum. Iya, pengetahuan umum. Ya? Terus buat yang bahasa Inggris tuh random sih. Kayak jurinya tuh beda-beda soalnya. Ada yang kayak public speaking gitu? Itu buatan di seleksi kedua. Jadi setelah wawancara, terus hari keduanya itu kan pasangan nih ya. Iya. Itu tuh satunya suruh pilih bakat, satunya suruh pilih public speaking. Ya yang putranya itu milih yang bakat, kalau aku yang public speaking. Berarti jago nih public speakingnya. Boleh. Oke. Terus habis itu udah pengumuman, terusnya pelantikan. Jadi dipilihnya itu kayak misalkan satu kelas dia bisa kepisah. Aku kurang tahu sih. Soalnya kan yang kemarinnya sebelum kita kan juga online kan, jadinya nggak begitu tahu. Terus yang ini tuh kayaknya pasang gitu deh. Sepasang. Iya. Jadi saling membantu nilai gitu. Harus kompak. Iya. Kalau di tempat aku tuh kan juga hari Kartini. Dia tahap 1 tuh jadi yang pegang karena OSIS, benar pure OSIS. Jadi kayak kita kayak motivasi kita masuk Putra Putri Delta gitu lah, biar nggak salah milih juga kan. Tempat kamu itu kayak dikasih pertanyaan atau gak cuma materi doang? Jadi kayak materi H-1 malam-malam di WA. Itu kayak bikin mikir gitu gak sih? Iya. Dan udah mikir tugas, mikir ini. Iya, bener banget. Dan kenapa harus mendadak gitu loh? Gak bisa H-2 gitu loh. Emang disengaja gak sih? Ya? Oh iya. Habis itu aku sih lebih ke presentasi sih. Jadi ada kayak speech, presentasi, sama apa ya satunya tuh beda-beda gitu. Dan diundinya juga hari-hari itu. Sama. Itu kan di situ kan dibagi nih pertanyaannya kayak apa ya, pemilihan nggak tahu lah, semacam Miss Indonesia kayak kasih pertanyaan terus kita jawab terus tanggapan dari audiens. Habis itu kita juga harus bisa nanggepin. Itu juga di kayak nomor undiannya tuh juga sama. Jadi kayak kita harus nyiapin jawaban yang pertanyaan kita dapat. Kita juga deg-degan tiba-tiba nanti kalau dapat nomor 1 kan siap-siapnya mendadak banget. Iya betul. Dilatih mental harus. Ya di situ habis kayak bakat gitu. Menurut aku bakat orang tuh kan beda-beda ya. Jadi ya pemilihan itu kayaknya nggak terlalu. Orang tuh jadi perspektifnya penilaiannya tuh beda-beda gitu loh, nggak bisa disamain. Juga itu ada tes. Di wawancara tempat kamu gimana? Di wawancara tempat aku itu kayak 4 mata langsung. Kayak calonnya. Satu ruang satu ruang. 4 mata doang? Iya, 4 mata doang. Kayak satu calon sama satu jurinya. Dan jurinya jadi dari guru gitu sih. Pembahasan kita seputar tema tadi udah dulu nih ya. Jadi kita lanjut ke Q&A nih. Waduh. Ada yang kirim buat khusus Putra Putri Semaliska. Spesial gitu ya. Spill IG-nya ya. Spill. Dari FRPTR4 nih. Mau tahu dong nama Putra Putri Semaliska. Sekalian IG-nya ya. Oke, IG-nya ya. Iya. Namaku dari Putri Semaliska Nuncia Teviani Aksnayu Agnestin, bisa dipanggil Ina. IG-nya Anfinai W pakai underscore. Terus kalau yang cowoknya Mikael Nayotama, panggilannya Nayo, IG-nya mikael.nayotama. Kita sama-sama dari kelas 11 IPA 1. Pas ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Tips nih. Oh iya, kita bacain dulu IG-nya. Dari ADN underscore-nya banyak banget ya. Tips biar bisa bagi waktu saat acara luar sekolah dan acara sekolah.